Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sevia Ramayanti. Saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi. Tahap pengembangan sistem. 1. Tahap perencanaan atau sistem planning. 2. Tahap analisis sistem atau sistem analis. 3. Tahap desain sistem atau sistem desain. Tahap analisis sistem yaitu tahap kritis dan sangat penting. Ruang lingkup. 1. Pendahuluan. 2. Langkah-langkah analisis sistem. 3. Identifikasi masalah. 4. Memahami kerja sistem. 5. Analisis hasil penelitian. 6. Pelaporan hasil analisis. Pendahuluan. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Langkah-langkah analisis sistem. 1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 3. Analis, yaitu menganalisis sistem. 4. Report, yaitu membuat laporan analisis sistem. Mengidentifikasi masalah. Masalah merupakan suatu pertanyaan yang ingin dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan oleh analisis sistem adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi. Identifikasi masalah meliputi identifikasi penyebab masalah, identifikasi titik keputusan, identifikasi personil kunci. Identifikasi penyebab masalah yaitu analisis sistem harus mempunyai pengetahuan tentang aplikasi yang sedang dianalisisnya, dimulai dengan mengkaji ulang terlebih dahulu subjek-subjek permasalahan yang telah ditemukan oleh analis sistem di tahap perencanaan sistem. Dari permasalahan yang ada, diidentifikasi penyebab terjadinya masalah. Contoh kasus yaitu masalah biaya persediaan meningkat, pelanggan mengeluh, banyak piutang tidak tertagih, pengendalian manajemen, overstock pembelian yang barang tidak ekonomis, pelayanan yang kurang baik, barang yang dikirim sering tidak sesuai, evaluasi pemberian kredit yang kurang benar, penagihan piutang yang tidak efektif, kurang tersedianya laporan yang kurang efektif berkualitas. Identifikasi titik keputusan, yaitu menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. 2. Bila telah mendapat mengidentifikasi titik keputusan penyebab masalah, maka penelitian dimulai dari titik-titik keputusan tersebut. 3. Sebagai dasar mengidentifikasi titik keputusan dapat digunakan dokumen sistem bagan alir formulir. Identifikasi personil kunci. 1. Personil kunci dilihat baik yang langsung maupun tidak langsung menyebabkan terjadinya masalah atau problem. 2. Dilakukan dengan mengacu pada bagan alir dokumen serta dokumen deskripsi jabatan. Memahami kerja sistem. Pertama, melalui penelitian terinci, detail survei. 2. Menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, daftar pertanyaan, dan pengambilan sampel. Meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan jenis penelitian. 2. Merencanakan jadwal penelitian, yaitu mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, mengatur jadwal pengambilan sampel. 3. Membuat penugasan penelitian. 4. Membuat agenda wawancara. 5. Mengumpulkan hasil penelitian. Analisis hasil penelitian dapat diuraikan menjadi beberapa analis, yakni 1. Analis kelemahan sistem, 2. Analisis distribusi pekerjaan, 3. Analisis keandalan, 4. Analisis dokumen, 5. Analisis laporan, 6. Analisis teknologi. Penjelasan. 1. Analisis kelemahan sistem. Analisis masalah yang terjadi untuk dapat menemukan jawaban apa penyebab sebenarnya masalah yang timbul. 2. Analisis distribusi pekerjaan. 3. Analisis keandalan. 4. Analisis dokumen. 5. Analisis laporan. 6. Analisis teknologi. Pelaporan hasil analisis. Setelah proses analisis selesai, tugas berikutnya dari analisis adalah membuat laporan hasil analisis. 2. Laporan ini diserahkan kepada steering committee yang nantinya diteruskan kepada manajemen. 3. Manajemen bersama steering committee dan pemakai sistem akan mempelajari temuan dan analisis yang dilakukan oleh analis yang disajikan dalam laporan ini.
Lanjut. Identifikasi penyebab masalah. Masalah yang terjadi pada PT Sukar Maju setelah dilakukan penelitian ternyata disebabkan oleh 1. Pelayanan yang kurang baik kepada langganan. 2. Barang yang dipesan sering tidak sesuai. 3. Evaluasi pemberian kredit yang tidak benar. 4. Kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Identifikasi titik keputusan. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Adapun penyebabnya adalah 1. Penanganan order langganan di bagian order penjualan. 2. Proses pembuatan order penjualan di bagian order penjualan atau dengan beberapa temusan. 3. Proses evaluasi kredit di bagian kredit. Identifikasi titik keputusan lanjutan. 4. Proses pengambilan barang di gudang lama. 5. Proses pembuatan dokumen pengiriman atau packing slip dan laporan pengiriman shipping notice di bagian pengiriman. Proses pembuat faktur di bagian billing memakan waktu lama. 7. Kebenaran data di faktur di bagian billing. 8. Kelengkapan faktur yang didukung dengan laporan pengiriman di bagian billing. 9. Dukungan informasi untuk pemberian kredit di bagian kredit. 10. Proses pembuatan laporan di bagian akuntansi. Keterangan. Penanganan order langganan di bagian order penjualan. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila waktu penanganan order penjualan lama. Proses evaluasi kredit di bagian kredit. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan kurang baik bila proses evaluasi kredit lama dan berbelit-belit. Proses pembuatan di laporan di back akuntansi. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan laporan tidak tepat waktunya bila proses pembuatan laporan lama. Laporan tidak tepat nilainya bila pengendalian output tidak ada atau lemah. Penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan fakta atau data. Teknik pengumpulan fakta bisa menggunakan wawancara, pengamatan atau observasi, dan pengambilan sampel atau sampling. Penelitian yang dilakukan adalah contoh kegiatan penelitian yaitu tanggal pelaksanaan tanggal 11 bulan 3 2014 yaitu kegiatan penelitian wawancara penanganan order, tempat order penjualan, peneliti Dr. Budiman yang diwawancarai ada Bapak Reza dan sebagainya. Hasil analisis. 1. Analisis distribusi pekerjaan. 2. Analisis pengukuran pekerjaan. 3. Analisis keandalan. 4. Analisis dokumen. 5. Analisis laporan dan kebutuhan informasi. 6. Analisis teknologi. Kesimpulan analisis. Dari beberapa analisis terpisah untuk masing-masing kelompok analisis dapat dirangkai menjadi satu kesimpulan yakni 1. Pelayanan yang kurang baik kepada langganan. 2. Barang yang dikirim sesering tidak sesuai. 3. Evaluasi pemberian kredit yang kurang benar. 4. Kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.